Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Dwi Sandra dengan NIM 2307826 dari Prodi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai akidah dan akhlak. Pengertian akidah. Akidah. Menurut bahasa, akidah berasal dari kata akadah yakidu, akidan, yang berarti simpul, ikatan, dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Setelah berbentuk menjadi akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Kaitan antara akdan dengan akidatan adalah bahwa keyakinan itu tersimpul dan tertata dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Menurut istilah, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasar akal, wahyu yang didengar, dan fitrah. Kebenaran itu dipastikan dalam hati dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Macam-macam akidah. 1. Akidah uluhiyah. Akidah uluhiyah bisa diartikan sebagai keyakinan atas segala macam ibadah yang hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mencerminkan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat penjelasan mengenai hal ini bisa disimak pada surat Al-Anbiya ayat 92 yang artinya sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu, dan aku adalah Rabbimu, maka beribadahlah kepadaku semata-mata. 2. Akidah Samiyah. Akidah Samiyah merupakan keyakinan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini merujuk pada alam barzah, akhirat, azab kubur, hari kiamat, surga, dan neraka. Akidah ini menjadi perwujudan dari rukun iman yang kelima dan keenam, yaitu iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, akidah ruhaniyah. Akidah ruhaniyah berarti keyakinan atas satu-satunya pencipta di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus meyakini bahwa seluruh alam semesta seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala serta tunduk dan patuh kepadanya. Yang keempat, akidah nubuah. Akidah nubuah merupakan keyakinan yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk kitab-kitab, mukjizat, serta karamah yang diturunkan kepada mereka. Nah, akidah ini menggambarkan rukun iman yang ketiga dan keempat, yaitu iman kepada kitab dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa melihat firman Allah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali.
dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Di sini saya akan menyebutkan unsur-unsur akidah. Dapat disimpulkan bahwa unsur akidah ada 6 disebut dengan rukun iman, yaitu: 1. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kepada Rasul. 4. Percaya kepada kitab. 5. Percaya kepada hari kiamat. 6. Percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Tujuan akidah dan contoh akidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan akidah, di antaranya: 1. Memurnikan niat dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memerdekakan akal dan pikiran. 3. Menenangkan jiwa dan pikiran. 4. Selamanya tujuan dan perbuatan dalam penyembah Allah serta bermuamalan dengan makhluk. 5. Adanya sesungguhan dan ketaguhan dalam setiap perkara. 6. Membangun umat yang kuat. Begitupun juga dengan contoh penerapan akidah. 1. Melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. 2. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Menjauhkan diri dari semua perbuatan syirik. 4. Berserah diri dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Tadi saya sudah menjelaskan tentang materi mengenai akidah, dan sekarang saya menjelaskan materi mengenai akhlak. Akhlak, pengertian akhlak menurut bahasa, akhlak berasal dari bahasa perkataan al-akuluku, ialah kata jama daripada perkataan al-kuluku, berarti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah, dan adat kebiasaan. Menurut istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, dan penelitian. Jika keadaan atau hal tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji, menurut pandangan akal dan hukum Islam, disebut akhlak yang baik. Jika perbuatan-perbuatan yang timbul itu tidak baik, dinamakan akhlak yang buruk. Macam-macam akhlak. 1. Akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah atau disebut dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam-macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim, ataupun contoh macam-macam akhlak tersebut di antaranya: sikap rela berkorban, jujur, sopan santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagian umat muslim sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlak karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 2. Akhlak mahmumah. Akhlak mazmumah adalah atau disebut dengan akhlak tercela, merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatang mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam-macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, gibah, dan lainnya, dan sebagainya. Sebagai
orang Muslim, sudah seharusnya kita menghindari akhlak mazmumah dan atau akhlak tercela. Contoh akhlak. Satu, contoh akhlak terpuji. Berikut ini terdapat beberapa contoh akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berbicara sopan dengan orang yang lebih tua, selalu rendah hati dan tidak sombong, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, dan menjaga lisan untuk selalu berkata yang baik, menjaga aib orang, dan memberi nasihat yang baik pada orang lain, dan masih banyak lainnya. Selalu murah hati kepada tetangga maupun orang terkasih tanpa merasa pamrih dan sekedar pamer. Sabar atas segala sesuatu yang menimpa diri sendiri. Selalu menerima dan bersyukur apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, contoh akhlak tercela. Berikut ini terdapat beberapa contoh akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satu, bersikap takabur, kikir, sombong, dengki, mengingkari janji yang sudah dibuat, mencuri barang atau mengambil barang bukan haknya. Empat, berbicara kasar atau durhaka kepada orang tua. Lima, berprasangka buruk kepada orang lain atau susujon, dan lain sebagainya. Iri hati kepada tetangga dan memiliki kebahagiaan yang lebih dari kita. Dan seterusnya, berbicara kejelekan orang lain, membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, dan sikap mengganti keyakinan diri dan beralih keyakinan yang lain dari agama Islam atau keluar dari agama Islam. Baik, segitu materi yang saya jelaskan tentang akidah dan akhlak.